Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nur Irmasari, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11. Koneksi antar materi. Pada modul 1, kita mempelajari 4 modul. Yang pertama, modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif. Pada modul 1.1 mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidik haruslah menerapkan ing ngarso sungtulodo, ing madya mangunkarso, dan tutwuri handayani secara seimbang. Yang ketiga, pendidikan haruslah menganut asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Dua, konvergen, pendidikan memanusiakan manusia. Tiga, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Selanjutnya, pada modul 1.2 kita mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, nilai berpihak pada murid. Yang kedua, nilai mandiri. Yang ketiga, nilai reflektif. Yang keempat, nilai kolaboratif. Dan yang kelima, nilai inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5 juga. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah impian atau cita-cita tentang murid di masa depan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk menyusun visi yang berpihak pada murid, maka perlu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, di mana B adalah buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, A. atur eksekusi. Selanjutnya, modul 1.4 tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru perlu memiliki nilai dan peran guru penggerak. Dengan nilai dan peran guru penggerak tersebut, guru dapat merancang visi dan membuat inisiatif prakarsa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagja. Prakarsa perubahan-perubahan itulah yang akan menciptakan suatu kebiasaan-kebiasaan positif yang biasa dikenal dengan budaya positif. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Untuk yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan, dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jika melakukan hal tersebut akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, makan, dan rumah. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, suka mencoba hal baru dan menarik. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Yang kelima, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan untuk bisa dianggap berharga, diakui, ataupun dihormati. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, diantaranya 1. Penghukum. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. 2. Pembuat rasa bersalah. Guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. 3. Teman. Guru berbuat membuat alasan-alasan untuk muridnya. 4. Pemantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur. 5. Manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 6. Segitiga restitusi. Tahapan untuk proses segitiga restitusi diantaranya 1. Menstabilkan identitas anak. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan alasan melakukan sesuatu sehingga anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama. Hal-hal yang menarik di luar dugaan diantaranya 1. Anak-anak sangat antusias dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, saat melakukan segitiga restitusi, anak kelas 4 SD cenderung lebih percaya diri dan terdorong motivasi intrinsiknya untuk memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini?
Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang saya alami diantaranya: satu, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, perlu melibatkan semua pihak sekolah, terutama siswa, dalam menyusunnya. Dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk bersungguh-sungguh melaksanakannya. Yang kedua, posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari pembuat rasa bersalah menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang sudah saya alami di sekolah adalah: satu, saya sudah menyusun keyakinan kelas bersama siswa dan mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Yang kedua, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi. Saat melaksanakan segitiga restitusi, anak-anak lebih terbuka, jujur, tanpa rasa takut, serta mereka lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka. Soal nomor 4, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya saat mengalami hal tersebut adalah ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang sekali dan yakin bahwa budaya positif sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Soal nomor 5, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah saat membuat keyakinan kelas, kita menyusun bersama-sama dengan siswa, sehingga mereka lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah diyakini bersama. Yang kedua, saat melakukan segitiga restitusi, siswa lebih terbuka untuk mengungkapkan alasan melakukan suatu tindakan tersebut dan lebih percaya diri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Adapun yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai pembuat rasa bersalah menjadi posisi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol saya sebelum mempelajari modul 1.4. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Saat saya melakukan posisi itu, perasaan saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Yang selanjutnya, posisi kontrol saya setelah mempelajari modul 1.4. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Saat saya melakukan posisi itu, saya merasa dihargai dan dihormati. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid saya menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab atas perilakunya, dan secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Soal nomor 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, tetapi tidak secara utuh. Tahap yang saya praktekkan adalah validasi tindakan yang salah.
Cara saya mempraktekkan adalah ketika menangani masalah, saya biasanya cenderung langsung memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Soal nomor 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah: satu, untuk menerapkan budaya positif sangat perlu untuk berkolaborasi antara warga sekolah, orang tua, dan warga sekitar. Yang kedua, budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.